Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa, wa huwal wahidul ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang insya-Allah menjadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbakti pada orang tua adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. Dan Allah dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbaktilah dan berbuat baiklah kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Dan di ayat tersebut juga dikatakan, fala takul lahuma uf, dan jangan kamu katakan kepada mereka. Yang dikatakan di sini adalah kalian membantah apa yang mereka katakan, apa yang mereka perintahkan. Selagi itu baik yang diperintahkan, maka lakukanlah. Berbakti pada orang tua ini wajib, karena ridallah fi ridho walidaini. Seperti kisah yang sudah terkenal tentang Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni adalah seorang yang soleh tetapi memiliki ibu yang lumpuh. Ibunya lumpuh. Pada suatu hari ibu Wais Al-Qarni manggil, "Ya Wais, kesini engkau. Ibumu ini mungkin sudah tua dan umur ibu mungkin enggak lama lagi, Wais. Tolong sampaikanlah ikhtiar ibu untuk bisa naik haji." Ibunya lumpuh tapi mau naik haji. Jadi Wais Al-Qarni berpikir, gimana caranya biar ibunya bisa naik haji. Tiap hari berpikir keras, dan pada suatu hari si Wais Al-Qarni ini membeli seekor sapi. Dia membeli seekor sapi. Jadi orang pikir, ini Wais Al-Qarni beli sapi untuk apa? Apakah ia ingin menungganginya bersama ibunya? Ya tidak. Wais Al-Qarni tiap hari rupanya naik gunung turun gunung, naik turun gunung, menggendong sapi. Makin lama sapinya makin besar. Bahkan katanya 100 kilo lebih. Makin lama makin besar, dan tenaga si Wais makin lama makin besar juga. Ototnya makin besar. Rupanya si Wais Al-Qarni ini dia gendong sapi tiap hari supaya nanti ia terbiasa untuk menggendong ibunya. Jarak rumah si Wais sama Mekah itu jauh. Wais rumahnya di Yaman, sedangkan Mekah, dia mau naik haji di Mekah, jauh. Biasanya orang naik unta, tapi pada suatu hari udah dekat-dekat mau naik haji, Wais pergi berjalan kaki menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Subhanallah. Dan ia memutari Ka'bah, menggendong ibunya juga. Dan di situ ia berdoa supaya ibunya masuk surga. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku dan masukkanlah ia ke surga. Ibunya kaget. Ya anakku, ya Wais Al-Qarni, kok kamu doakan untuk ibu, enggak doakan untuk dirimu sendiri? Enggak ya ibu. Karena ridhonya ibu, masuknya ibu ke surga, insya Allah saya juga bisa masuk surga. Subhanallah. Dan pada saat itu Wais ini sebenarnya memiliki penyakit yaitu sopak. Kalau kalian tahu, sopak itu kulitnya belang-belang, ada hitam, ada putih. Pada hari itu Allah sembuhkan penyakitnya. Dan ia setelah naik haji langsung pulang ke Yaman. Dan pada satu hari pula si Wais berhajat ingin jumpa sama Rasulullah dan izin kepada ibunya, "Ya ibu, saya ingin jumpa sama Rasulullah di Madinah." Ya pergilah, tapi sebentar saja ya nak, kata ibu. Pergilah ia ke Madinah. Sampainya sana, diketuknya rumah Rasulullah. Ternyata Rasulullah nggak ada. Kata istrinya Rasulullah kalau Rasulullah lagi pergi berperang. Dan karena inilah si Wais Al-Qarni tidak bisa disebutkan sebagai sahabat, karena tidak pernah jumpa sama Rasulullah. Sahabat itu jumpa dengan Rasulullah. Dan kembali ke Yaman karena ia mengkhawatirkan ibunya. Rela ia kembali lagi ke Yaman karena mengkhawatir ibunya. Perjuangan seorang anak yang berbakti pada ibunya. Dan karena berbaktinya pada ibu,
Wais Al-Qarni pernah dikatakan Rasulullah, ada seseorang pemuda dari Yaman yang doanya makbul, zikirnya makbul. Ia bukanlah penghuni langit, akan tetapi sebenar-benarnya ia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi, adalah penghuni langit. Di situ ia katakan, Rasulullah katakan pada Abu Bakar, pada Ali, pada sahabatnya. Dan di situ Abu Bakar cari siapa Wais Al-Qarni ini. Kok kayak penting kali itu. Pada suatu hari ada sekelompok pedagang dari Yaman pergi ke Madinah. Langsung diseru ke sama Abu Bakar. Apakah dari kalian ada yang bernama Wais Al-Qarni? Ada ya Abu Bakar. Dia lagi menjaga unta, lagi menjaga dagangan di pagar, kata ada seorang pemuda. Langsung lari Abu Bakar, lari ke pagar. Dilihatnya Wais Al-Qarni lagi sholat. Di tubuhnya sholat, baru disapanya. Assalamualaikum ya Wais Al-Qarni. Waalaikumsalam. Pas berjabat tangan, ternyata benar tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah. Kalau si Wais Al-Qarni memiliki bekas penyakit itu di telapak tangannya. Bersalaman, langsung tanpa basa-basi Abu Bakar mengatakan, tolong doakanlah kebaikan untuk diriku. Kaget Wais Al-Qarni, kok ente minta doa yang kebaikan dengan saya? Seharusnya saya minta kebaikan dengan antum. Kaget si Wais. Enggak, Rasulullah pernah mengatakan, kalau jumpa dengan Wais Al-Qarni maka mintalah doa kebaikan dirinya. Langsung si Wais mendoakan Abu Bakar. Jadi intinya apa? Ridallah fi ridha walidaini. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Dan yang kedua, saling menyayangi adalah kebutuhan. Jadi di dunia ini ada dua, ada hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah, apapun maksiat, apapun kesalahan yang kalian lakukan, baik berzina, mencuri, apapun segalanya, maka taubatan nasuha adalah obatnya. Taubat kalian, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengampuni. Tapi kalau hablum minannas, ada kejengkelan di dalam hati, kalian bersalah sama kerabat, sama teman, bisa jadi ini yang menjadi penghambat bagi kalian untuk masuk dalam surga. Udah mau masuk surga tapi ditarik kembali karena ada kesalahan sama kerabat, sama teman seperti itu. Berbuat baiklah, karena hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada tak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka berbuat baiklah. Mungkin hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya sendiri. Astaghfirullah li wa lakum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.